Kitab Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Kau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghartiknya, katanya, "Diam! Keluarlah daripadanya!" Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas.
Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi, dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Shalom semua jemaat Tuhan. Penjelasan kitab Markus 1 disadur dari santapan harian. Ayat 1-8, Yohanes Pembaptis. Dengan mengutip kitab Perjanjian Lama, Markus memberi indikasi bahwa kedatangan Yesus sudah dinantikan sejak lama. Tanda-tanda kedatangannya secara rinci telah dinubuatkan. Kedatangannya ditandai dengan hadirnya seorang pendahulu, yaitu Yohanes Pembaptis. Ia mempersiapkan jalan bagi Yesus. Bagaimana Yohanes mempersiapkan jalan? Yaitu dengan memberitakan tobat untuk pengampunan dosa. Dengan pertobatan, jalan Mesias dipersiapkan. Tugas Yohanes ini dilakukan dengan penuh hati, giat dan rajin. Yohanes bekerja keras, dan kita bisa lihat buktinya bahwa khotbah-khotbah pertobatannya menjangkau orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem. Istilah seluruh dan semua menunjuk pada semua lapisan dan tingkat sosial masyarakat. Mereka memberi respon pada pemberitaan Yohanes sebagai tanda kelihatan dari respon mereka dibaptis. Bukti lain bahwa Yohanes melakukan tugas dengan sepenuh hati ada di dalam ayat 6. Yohanes tidak dipusingkan oleh utusan-utusan pakaian dan makanan. Berita tentang kedatangan Yesus lebih penting daripada perkara-perkara materi. Yohanes berkhotbah bukan untuk memperkaya dirinya. Khotbahnya adalah pelayanan kepada Yesus, bukan sarana cari uang. Khotbah Yohanes berfokus pada Yesus. Yohanes tidak mengajarkan prinsip agama dan moral hasil penemuannya. Yohanes tidak membentuk suatu komunitas militan yang setia dan taat padanya. Yohanes mengarahkan mereka kepada Yesus. Yohanes menegaskan bahwa Yesus lebih tinggi dan mulia. Baptisan yang dilakukannya lebih rendah dari baptisan yang dilakukan Yesus.
Sentralitas Yesus terlihat jelas melalui perbuatan dan perkataan Yohanes. Di dalam ayat 9-15, bacaan hari ini mencakup peristiwa sebelum Yesus memulai pelayanannya di dunia, yaitu pembaptisannya, pencobaan di padang gurun, dan permulaan pemberitaan tentang dirinya. Markus ingin memperlihatkan bagaimana sebelum memulai pelayanannya, Allah terlebih dahulu meneguhkan Yesus. Yang pertama, Allah meneguhkan identitas Yesus melalui pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yang kedua, Allah meneguhkan mental Yesus melalui pencobaan di padang gurun selama 40 hari lamanya. Fakta ini sungguh memberi penghiburan bagi kita yang rindu melayani. Ketika Allah memanggil kita untuk melayaninya, Ia tidak sembarangan memanggil dan memakai kita. Allah mempersiapkan dan memperlengkapi kita dengan hal-hal yang kita perlukan untuk melayani secara maksimal di ladangnya. Kita mungkin berpikir bahwa kita tidak bisa melayaninya karena merasa tidak punya banyak kemampuan dan keterampilan. Namun di hadapan Tuhan dan dalam pelayanan, pertanyaan utamanya bukan soal mampu atau tidak, melainkan mau atau tidak. Sesungguhnya Tuhan akan mempersiapkan pelayanan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dapat saja kita mendapati kesulitan dan tantangan, namun hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa Tuhan sanggup meneguhkan dan menyertai pelayanan kita yang dikerjakan dengan ketulusan hati dan ketaatan bagi kemuliaan-Nya. Seandainya Tuhan menggerakkan hati saya dan saudara untuk melayani, bersediakah saya dan saudara menaati panggilan dan kehendak-Nya? Di dalam ayat 16-20, andai kita berkesempatan memilih orang-orang yang akan menjadi bawahan kita, kira-kira orang yang seperti apa yang akan kita pilih? Umumnya kita akan memilih yang punya latar belakang pendidikan yang standar, memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bekerja di bidangnya dan lainnya. Intinya, yang mampu bekerja secara profesional dan sesuai dengan standar. Tapi Yesus justru memilih atau memanggil orang-orang dari latar belakang yang sederhana. Ia tidak memanggil orang-orang yang hebat dan terkenal. Murid-murid pertamanya hanyalah penjala ikan yang kehidupan sehari-hari sangat sederhana. Yang sebelumnya penjala ikan, kini menjadi penjala manusia. Yang sebelumnya mencari ikan untuk kebutuhan hidup semata, kini mencari manusia demi kerajaan Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu mengetahui bahwa bagi Tuhan yang terpenting bukan persoalan apa pekerjaan atau perbuatan kita di masa lalu. Tuhan menghendaki agar setelah diperbaharui, kita melayani Dia seturut dengan kehendak-Nya. Bila kita sungguh-sungguh mau mengikut Dia, maka hidup kita akan diubahkan dan diperlengkapi sehingga banyak orang dapat menyaksikan Kristus melalui hidup kita dan memuliakan namanya. Di dalam ayat 21-28, orang-orang di Kapernaum menyebutkan 2 kali mereka takjub. Yang pertama, mereka takjub atau terpesona ketika mendengar pengajaran Yesus penuh kuasa dan tidak seperti para ahli Taurat. Yang kedua, mereka takjub atau terkejut dan heran. Ternyata bukan hanya pengajaran Yesus yang penuh kuasa, tetapi juga pelayanannya penuh dengan kuasa, sehingga roh jahat pun tunduk kepadanya. Di dalam ayat 25-27. Akan tetapi, ketakjuban mereka hanyalah sebatas kagum dan rasa heran. Apa yang dilihat tidak membuat mereka ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Memang mereka memperbincangkan tentang Yesus sampai kabar itu cepat tersebar di seluruh Galilea. Di dalam ayat 28. Bagaimana dengan kita? Mari kita mengevaluasi diri kita secara jujur. Kekristenan seperti apa yang kita jalani? Apakah kekristenan yang terjebak sekedar takjub? Atau ingin memiliki relasi secara pribadi, mengenal dan mentaati firman-Nya? Di dalam ayat 29-45. Peristiwa di Bait Allah rupanya menjadi buah bibir di Kapernaum. Akibatnya, menjelang malam, seluruh penduduk kota Kapernaum di depan pintu rumah Simon dan Andreas. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan kerasukan setan. Bila seluruh penduduk kota
minta dilayani, bisa kita bayangkan berapa jam waktu yang diperlukan Yesus untuk menangani mereka. Penyembuhan yang Yesus lakukan lahir dari belas kasihan terhadap mereka yang menderita. Ia mengusir setan karena setan tidak berhak mendominasi hidup manusia. Sampai keesok pagi, orang Kapernaum masih mencari-cari Yesus. Murid-murid yang takjub dengan antusiasnya penduduk kota jadi bersemangat mencari Yesus. Dengan antusias pula mereka memberitahu tentang orang banyak itu. Namun respon Yesus di luar dugaan. Yesus mengajak mereka pergi ke kota lain. Para murid tampaknya belum memahami misi Yesus di dunia ini. Bukan untuk memenuhi keinginan orang banyak, melainkan untuk menggenapi rancangan Allah. Kehilangan orientasi hidup dapat terjadi bila kita menjadikan kepuasan orang lain sebagai tujuan hidup. Mungkin saja dengan begitu kita jadi disukai orang banyak dan terkenal. Namun, apakah dengan jalan demikian kita sudah menyenangkan hati Allah? Lalu bagaimana cara kita supaya tetap berjalan di jalur yang benar? Mari kita lihat apa yang Yesus lakukan, yaitu menyediakan waktu sendiri untuk Allah di dalam mencari kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.